Lindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 49414945 Bab 4941 Big Collapse. Setelah Landon Sen mengamatinya sebentar, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Arai besar 12 Yuan Chen ini tampaknya hanya memiliki bentuk yang mirip, bukan ortodoks, seperti versi formasi yang disederhanakan. Bahkan arai besar 12 Yuan Chen yang disederhanakan dapat mengerahkan kekuatan pertahanan yang mengerikan. Pasukan iblis eksternal terus menyerang selama beberapa jam, tetapi masih tidak mengguncang formasi. Api iblis tua berkobar, jangan buang energimu, pulanglah sekarang. Itu hanya lamunan kalian mencoba menerobos formasi. Api iblis tua berkobar, bahkan jika leluhur Muciyu datang ke sini, dia mungkin tidak dapat menghancurkan formasi ini. 3 iblis tua yang menjaga pegunungan kristal hitam mencibir. Wajah Blazing Demon sangat suram. Ini adalah ke-9 kalinya dia memimpin pasukan untuk menyerang pegunungan kristal hitam, dan dia gagal setiap saat. Formasi pertahanan benteng Black Crystal Mountains dirancang oleh Dewi Nuwa, dan itu tidak bisa dihancurkan. Iblis yang berkobar tidak akan punya pilihan selain menyerang kelompok pembudidaya dari tanah timur yang berkerumun dalam formasi. Mereka hanya bisa menyerang sering, mencoba mencari tahu kelemahan formasi. Namun, setelah memimpin pasukan untuk menyerang berkali-kali, Blazing Demon akan menemukan bahwa formasi ini tidak memiliki kelemahan. Versi sederhana dari arai besar 12 Yuan Chen di pegunungan Black Crystal tidak hanya dapat menahan serangan pasukan iblis, tetapi bahkan serangan magis iblis. Jika Anda ingin menghancurkan formasi ini dengan kekuatan eksternal, Anda memerlukan beberapa Demon Venerables untuk menyerang bersama selama beberapa jam sebelum dapat dipatahkan. Kekuatan domain iblis kuat, tetapi tidak begitu kuat sehingga terlalu berlebihan sehingga beberapa Demon Venerables dapat dikirim untuk menyerang benteng kecil. Faktanya, seperti versi sederhana dari arai besar 12 Yuan Chen ini, ada ribuan dari mereka di seluruh alam abadi sejati. Saat ini, jumlah formasi masih bertambah. Black Crystal Mountain Rank, versi sederhana dari 12 Yuan Chen Great Array, dibangun beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, Black Crystal Mountain Rank hampir menjadi tembok besi, dan iblis tidak dapat menyerangnya untuk waktu yang lama. Pencipta arai besar 12 Yuan Chen adalah Fuxi. Fuxilah yang memperluas arai ini ke semua bagian dari alam abadi dan memberikan rencana tata letak yang disederhanakan untuk arai. Kekuatan utama di dunia abadi yang melawan iblis telah mengandalkan sejumlah besar versi sederhana dari 12 formasi Yuan Chen untuk menahan serangan pasukan iblis selama puluhan ribu tahun. Wilayah pasukan iblis belum berkembang selama 10.000 tahun, dan sebagian besar sumber daya di negeri dongeng dikendalikan oleh 3 suku utama dan kuil dewi. Iblis yang menyala-nyala akan diperintahkan untuk mati oleh atasan, dan kali ini, tidak peduli apa, dia akan menyerang pegunungan kristal hitam dan merebut sumber daya mineral di sini. Jangan berpikir bahwa Anda sampah dapat duduk dan bersantai di formasi. Klan saya, Chiou Great Demon Venerable, telah mengembangkan sesuatu untuk memecahkan formasi untuk formasi 12 Yuan Chen ini. Kali ini saya akan membawa Anda dan menunggu operasi. Tanda seru petik 2. Iblis berkobar merasa bahwa waktunya hampir habis. Jika Anda terus menyerang, akan sulit untuk melemahkan pertahanan formasi. Anda dapat mencoba hal yang diberikan oleh Great Demon Venerable. Begitu raungan itu jatuh, Blazing Demon akan mengeluarkan bola cahaya hitam yang bersinar, dan bola itu meledak menjadi cahaya magis yang menakjubkan. Itu adalah Landon Sen, yang berada di tentara di benteng, melihat momen ini, dan tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Dia bisa merasakan bahwa bola yang akan dikeluarkan oleh Blazing Demon benar-benar melepaskan fluktuasi energi yang mirip dengan inti sihir. Insting memberitahunya bahwa benda ini sangat berbahaya. Di antara lampu listrik dan batu api, Blazing Demon akan menuangkan seluruh kekuatan tubuhnya ke dalam orb, dan berteriak keras, Holy Demon Bat, hancurkan formasi ini untukku. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi terguncang, dan alam semesta terbelah. Saya melihat bahwa bola hitam yang jatuh dari langit berubah menjadi bola cahaya hitam besar dan aneh, dan itu menekan ke arah penghalang formasi di bawah dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Ledakan. Bola cahaya hitam bertabrakan dengan arai besar 12 Yuan Chen yang menutupi pegunungan kristal hitam, dan raungan keras memekakkan telinga. Bola cahaya hitam bertabrakan dengan penghalang formasi dan meledak secara langsung. Segala sesuatu di sekitarnya ditutupi dengan cahaya hitam, dan energi menakutkan menyebar keluar, dan kekuatannya langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Area yang tidak berada di luar jangkauan pertahanan dari arai besar 12 Yuan Chen semuanya telah berubah menjadi gurun. Seluruh Black Crystal Mountain Range langsung diselimuti cahaya hitam, dan 5 jari tidak dapat dijangkau. Formasi besar 12 Yuan Chen, yang menjaga pegunungan kristal hitam, mengalami kejutan energi yang tak terbayangkan. Gunung itu bergetar hebat, seperti gempa berkekuatan 12, dan retakan mulai retak di tanah berbatu di mana-mana. Landon Sen tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.
Faktanya, pada saat bola cahaya hitam meledak, murid suci asuranya sudah mengintip ke dalam bola cahaya dan sepertinya ada inti ajaib. Itu adalah penghancuran diri dari inti sihir yang menciptakan serangan yang begitu mengejutkan. Dong dong dong. Bab 4942 Aryu Tianzun. Awan darah begitu kuat sehingga pembudidaya iblis ditelan oleh awan darah dengan hampir tanpa perlawanan, dan tubuhnya langsung terkuras dan berubah menjadi bubuk tulang. Kemanapun mereka lewat, biksu iblis yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis. Apa? Wajah Blazing Demon sangat berubah. Melihat awan darah naik ke langit terus-menerus melahap para biksu iblis, iblis yang menyala-nyala itu akan menggulung badai api yang berkobar dan membombardir awan darah di bawah. Bum bum bum. Badai api bertabrakan dengan awan darah, membuat raungan yang sangat membosankan. Namun, alih-alih menekan awan darah, serangan Jenderal Iblis yang menyala membuat awan darah menjadi lebih ganas. Cahaya darah di awan darah meroket, mengusir badai api seperti gelombang raksasa di lautan darah, dan meledakkan kekuatan melahap yang lebih kuat, yang melibatkan biksu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Jeritan yang tak terhitung jumlahnya datang. Awan darah melahap hampir 10 juta biksu dalam waktu singkat. Tentara iblis benar-benar kacau, melarikan diri dengan liar untuk hidup mereka. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan para pembela kubu. Ketiga iblis tua itu saling memandang, hati mereka bergetar. Lampu pelarian berwarna darah barusan dengan jelas keluar dari para pembela benteng. Mungkinkah ada ahli yang bersembunyi di kelompok pembela ini di Black Crystal Mountains? He Fang Xiao Xiao, cepat tunjukkan bentuk asli kursi ini. Melihat awan darah terus melahap pembudidaya, iblis yang berkobar akan marah, dan tubuhnya akan naik ke langit dengan api. Setan yang menyala-nyala akan bergegas langsung ke awan darah di bawah, dan 6 sayap di belakangnya akan menggulung lautan api yang luar biasa, yang berpotensi menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kemanapun dia pergi, ruang itu runtuh. Saat berikutnya. Dong dong dong. Setan yang menyala-nyala akan membawa lautan api yang mengerikan ke dalam awan darah, dan suara keras seperti langit dan bumi akan pecah. Awan darah akhirnya berhenti menyebar. Tepat ketika Jenderal Iblis berkobar berpikir dia bisa mengeluarkan biksu di awan darah. Gigitan ajaib. Ditemani oleh raungan rendah yang menyeramkan, api sihir hitam yang mengubah sungai menjadi laut tiba-tiba menggulung di awan darah, berubah menjadi 5 naga dengan panjang tubuh 10.000 meter, dan menuju ke Jenderal Iblis yang menyala-nyala. Merasakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh naga iblis, iblis yang menyala-nyala itu sangat mengubah kulitnya, dan menembakkan pusaran api yang agung dengan seluruh kekuatannya, mencoba menahan serangan naga iblis. Bum bum bum. Dalam sekejap, naga itu bertabrakan dengan pusaran api, dan suara keras seperti langit runtuh. Namun, pusaran api hanya mendukung sesaat dan kemudian runtuh tiba-tiba. Ledakan. 5 naga iblis menabrak Jenderal Iblis yang menyala satu demi satu, dan kemudian meledak, berubah menjadi api iblis hitam yang tak berujung, menyapu dunia. Langit Gunung Sombra ditutupi dengan api hitam yang dilepaskan oleh api ajaib, menutupi langit dan matahari. Pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh api iblis dan menghilang di tempat. Kultivator yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Setelah satu pukulan, iblis yang menyala-nyala itu meledakkan pelindung seluruh tubuhnya, daging dan darahnya kabur, dan anggota tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan penghancur api iblis, yang mengerikan. Dengan hanya satu pukulan, Blazing Demon General kehilangan sebagian besar hidupnya. Landen Sen di awan darah akhirnya muncul. Dia berdiri di atas langit, rambutnya yang panjang tidak berangin dan otomatis, dan tubuhnya berlumuran darah dari sumbernya, melepaskan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Kamu. Apakah kamu makhluk surgawi? Jenderal Iblis berkobar melangkah mundur lagi dan lagi, meraung ngeri. Terlepas dari yang mulia surgawi dari domain manusia, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain dengan kekuatan menakutkan seperti itu. Memang, sekarang kekuatan Landen Sen telah jauh melampaui kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian biasa, dan sangat dekat dengan tingkat setengah langkah Tianzun. Faktanya, kekuatan supernatural, gigitan iblis, Landen Sen sebenarnya cukup untuk membunuh Jenderal Iblis yang menyala-nyala ini. Alasan meninggalkan kehidupan pihak lain hanya untuk mencari jiwa. Wajah Landen Sen tanpa ekspresi, tangan kanannya berubah menjadi cakar darah raksasa, dan dia hampir mencubit kepala Jenderal Iblis yang menyala dengan teleportasi, kekuatan yang menakutkan membuat yang terakhir tidak bisa bergerak. Bab 4943 Metnua. Mungkin bukan hal yang buruk untuk membuat para biksu ini salah mengira bahwa mereka adalah Tianzun. Landen Sen membuat kesalahan, menghadapi 3 iblis tua, dan berkata terus terang, tunggu, bawa aku ke formasi teleportasi di pangkalan, aku ingin pergi ke Aula Dewi untuk bertemu Dewi. Ya. 3 iblis tua berulang kali mengatakan ya, dan dengan hormat membawa Landen Sen ke lokasi formasi teleportasi. Formasi teleportasi di benteng Black Crystal Mountains terletak di sebuah gua di dalam tanah, lokasinya sangat tersembunyi dan dilindungi oleh sejumlah besar formasi pertahanan.
Tiga iblis tua mengangkat banyak batasan dan akhirnya membawa Landen Sen ke formasi teleportasi di gua. Kembalilah kepada Tuhan, itu di sini. Iblis berkepala serigala Siu, yang dipimpin olehnya, berkata dengan hormat. Landen Sen sedikit mengangguk, dan kemudian menginstruksikan, iblis-iblis baru-baru ini menguasai metode memecahkan arai besar 12 Yuan Chen. Anda menunggu untuk mengirim pesan sesegera mungkin untuk memberitahu benteng terdekat lainnya, dan dengan cepat meminta bala bantuan untuk mencegahnya. Pasukan iblis dari menyerang lagi. Dia sebelumnya telah belajar banyak berita melalui Jenderal Iblis Berapi Pencarian Jiwa. Perlombaan iblis memang telah mengembangkan metode untuk menghancurkan formasi untuk formasi besar 12 Yuan Chen baru-baru ini. Orb sihir suci, yang sebelumnya digunakan oleh Jenderal Iblis Berkobar adalah 1 kali konsumsi untuk menghancurkan formasi. Manik-manik ini dibuat dari inti iblis dari beberapa iblis surgawi keos. Ketika diledakkan, itu setara dengan beberapa iblis surgawi keos yang menghancurkan inti iblis mereka sendiri. Itu sangat kuat sehingga memang bisa menembus arai besar 12 Yuan Chen, yang memiliki tingkat imitasi yang relatif rendah. Tiga iblis tua itu tampak terkejut, dan mengepalkan tangan mereka sebagai tanggapan, ikuti instruksi Tuhan. Saya akan segera memberitahu benteng terdekat dan meminta bantuan tepat waktu. Landen Sen berhenti berbicara, dan memulai susunan teleportasinya sendiri. Berdengung. Dengan cahaya ketika susunan teleportasi diaktifkan, Landen Sen diteleportasikan dalam sekejap. Landen Sen berteleportasi ke benteng pertahanan di tengah-tengah alam bumi timur. Kota ini adalah relay teleportasi, dan kuil Dewi berada di utara kota. Jika Anda ingin memasuki kuil Dewi untuk bertemu dengan Dewi, Anda tentu harus memeriksa lapisannya. Meskipun Landen Sen tidak memiliki agen pekerjaan di Tanah Timur, tetapi dengan tingkat kultivasinya yang mirip dengan Tianzun, kultivator yang memeriksa identitasnya tidak berani mengabaikannya sama sekali. Dia mengaku sebagai biksu yang dikirim oleh Kaisar Fuxi untuk memberitahu Dewi tentang sesuatu yang penting. Setelah berbagai penyelidikan, ia akhirnya diizinkan untuk mengunjungi kuil Dewi. Kuil Dewi terletak di langit di atas sisi utara kota. Setelah meninggalkan kota di pedalaman ngarai, Landen Sen bisa melihat sekilas sebuah istana terapung yang indah berdiri di atas ngarai. Istana itu terbuat dari tiang batu giok putih, memancarkan cahaya lembut dan lembut, yang mempesona. Istana ini dikelilingi oleh lapisan penghalang tirai cahaya misterius, yang tampaknya diberkati oleh pesona yang kuat. Istana terapung itu adalah kuil Dewi. Yang disebut Dewi secara alami adalah Dewi Nuwa, juga dikenal sebagai Wah Huang, yang setenar 3 kaisar surga, bumi dan manusia. Perlu disebutkan bahwa kuil Dewi ini tidak ada hubungannya dengan kuil Dewi di Beiming Xianyu setelah Perang Penghancuran Dunia. Tirai cahaya pesona kuil Dewi melepaskan tolakan luar angkasa yang sangat kuat, dan hanya biksu di atas tingkat Hunyuan Daluo Jinxian yang mampu menahan penolakan luar angkasa ini dan mendekati kuil Dewi. Landen Sen dengan mudah menolak penolakan luar angkasa dan datang ke luar aula Dewi. Di luar aula berdiri 2 patung batu penjaga besar, 1 perempuan dan 1 laki-laki, keduanya dengan kepala manusia dan tubuh ular, memegang garpu emas berujung 3, dan napasnya luar biasa. Setelah merasakan pendekatan orang luar, kedua patung batu itu tiba-tiba bergerak, cahaya keemasan keluar dari mata mereka, dan menembak Landen Sen secara salvo. Wah! Kecepatan cahaya keemasan sangat cepat, dan sebelum Landen Sen bahkan bisa bereaksi, dia ditembak oleh cahaya keemasan, dan tubuhnya membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Ini teknik fiksasi tubuh. Landen Sen terkejut melampaui kata-kata. Sulit dipercaya bahwa hanya 2 patung batu yang bisa melepaskan teknik kurungan yang begitu misterius. Seorang kultivator tingkat sekuat Landen Sen, di bawah naungan cahaya keemasan, sulit bagi tubuhnya untuk bergerak, dan bahkan kekuatan esensi dan hukum abadi di tubuhnya telah jatuh ke dalam keadaan stagnan. Pengunjung adalah tamu, jangan hentikan. Suara halus seperti lonceng perak datang dari aula Dewi. Kedua patung batu itu memancarkan cahaya keemasan dari mata mereka dan secara bertahap menyatu, melepaskan belenggu pada Landen Sen. Pada saat yang sama, saluran celah muncul di tirai cahaya penghalang kuil Dewi Penjaga. Bab 4944 Red High Red Witch. Landen Sen bertanya dengan belak-belakan, saya tidak tahu dari mana buku ramalan yang dilihat Kaisar Senior Wa berasal. Mengapa Anda tahu bahwa junior ini akan muncul di era ini? Nuwa berkata dengan tegas, asal-usul kitab ramalan adalah sebuah misteri. Dikatakan bahwa itu diciptakan oleh leluhur sejati Hongjun di era Hunyuan dengan teknik bermimpi. Ini pertama kali dipegang oleh 4 leluhur sejati. Setelah itu bencana besar, kitab nubuat diperoleh oleh beberapa biksu kuat di dunia ini. Di masa lalu, klan penyihir kuno cukup beruntung untuk mendapatkan buku ramalan, dan 12 leluhur menyusun kanon penyihir leluhur, sesuai dengan informasi yang diungkapkan dalam buku ramalan. Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu apakah buku ramalan yang diperoleh klan Wu mencatat bagaimana cara menyelamatkan dunia. Nuwa menggelengkan kepalanya dan berkata, buku ramalan para penyihir telah lama menghilang. Kaisar ini hanya membaca deskripsi sporadis dalam jawaban kanon penyihir leluhur.
Namun, terungkap dalam kitab suci bahwa jika orang-orang terpilih dari generasi mendatang ingin menyelamatkan dunia, mereka harus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk memperbaiki hal-hal yang menyegel dunia. Hal yang menyegel dunia adalah astrolabe penyegel dunia yang mereka hancurkan dengan satu tangan. Nuwa menghela nafas sedikit, mendesah bahwa keberuntungan membuat orang. Landen Sen terus bertanya, saya ingin tahu apakah Kaisar Senior Wa mengetahui keberadaan fragmen astrolabe Fengji. Nuwa berkata, Anda dapat pergi ke Departemen Zhaoyang untuk mencari bantuan Fuxi. Fuxi memiliki harta yang dapat melihat segala sesuatu, dan mungkin dapat mengunci keberadaan fragmen astrolabe. Mata Landen Sen berbinar, dan dia mengepalkan tinjunya dan berterima kasih, terima kasih Kaisar Wa karena telah memberitahuku. Terpilih surgawi dari generasi masa depan, Kaisar ini tahu bahwa Anda meragukan pengalaman hidup Anda sendiri dan misi Anda sendiri. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Selama Anda tumbuh selangkah demi selangkah, Anda secara alami akan tahu segalanya. Kamu adalah putra surga, dan kamu adalah seseorang yang takdirnya tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depanmu secara akurat. Meskipun ada kehendak surga, untukmu, kehendak surga mungkin tidak dapat diganggu-gugat. Nuwa mengucapkan kalimat yang bermakna. Mendengar kata-kata ini, Landen Sen tiba-tiba menjadi tercerahkan, mengepalkan tinjunya dan berterima kasih, terima kasih Kaisar Wa atas bimbingannya. Nuwa benar, bahkan jika dia tahu misi menjadi yang terpilih dan latar belakangnya, itu tidak masuk akal. Lebih baik menjelajahi dunia sesuai dengan idenya sendiri. Suatu hari, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Temukan jawaban. Yang terpilih, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk ditanyakan? Kata Nuwa. Tidak ada yang tersisa. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Nuwa mengulurkan tangannya yang ramping, dan sebuah jimat emas muncul di telapak tangannya. Terpilih surgawi dari generasi mendatang, Anda dapat menggunakan jimat ini untuk pergi ke Istana Surgawi 9 lapisan dari Departemen Zhaoyang untuk menemukan Fuxi. Nuwa Su melambaikan tangannya, dan jimat emas jatuh ke Landen Sen. Landen Sen mengambil jimat dan mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Nuwa. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Landen Sen meninggalkan kuil Dewi. Begitu Landen Sen pergi, sosok misterius muncul di Linci. Qianying itu tidak memiliki tubuh dan hanya muncul dalam bentuk hantu. Meskipun wajah Qianying kabur, sosoknya sangat anggun, seperti seorang gadis muda, dengan rambut panjang berwarna merah darah yang sangat menarik perhatian, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis yang sangat kuat, yang langsung mewarnai air kolam berwarna-warni menjadi hitam. Penampilan menakjubkan dari penyihir berambut merah itu sangat kontras dengan Nuwa yang polos di sampingnya. Dia adalah putra surga yang tercatat dalam kanon penyihir leluhur klanmu. Kuharap dia bisa menyelamatkan wilayah manusiamu, tapi jangan menertawakan gigi besar putri ini. Penyihir berambut merah itu mencibir. Nuwa berkata dengan tenang, putra ini bisa disebut putra surga, dan dia pasti memiliki kelebihannya sendiri. Saya hanya berharap domain manusia dapat selamat dari bencana ini dengan selamat. Penyihir berambut merah berkata dengan dingin, putri ini sudah kehabisan kesabaran. Ada kurang dari 300 tahun tersisa sampai kedatangan Xenogeneik. Jika Anda masih tidak memikirkan cara untuk menghadapinya, gua darah, domain manusia akan dihancurkan cepat atau lambat. Nuwa berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah akar penyebab dari alam iblis Anda, dan Anda tidak dapat mengharapkan alam manusia untuk menghapus rintangan bagi Anda. Sementara alam iblis menempati wilayah alam manusia, itu memaksa alam manusia untuk menghadapi ancaman dari alien. Ini jelas bukan alam manusiaku. Situasi yang bisa diterima oleh seorang biksu. Karena spesies asing memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui medan bintang, wilayah iblis Anda cepat atau lambat akan menghadapi ancaman spesies asing. Satu-satunya obat saat ini adalah membiarkan wilayah iblis menghentikan serangannya, lepaskan kebencian, dan melawan spesies asing bersama-sama dengan wilayah manusia. Nuwa menasihati. Penyihir berambut merah berkata, bahkan jika putri ini berjanji padamu sekarang, itu tidak bisa dilakukan. Sekarang komandan pasukan iblis adalah Ciyu, dan aku ingin bekerja sama. Kecuali jika kamu dapat membujuk orang itu. Nuwa menghela nafas dan tetap diam. Setelah Landen Sen meninggalkan kuil Dewi, dia siap untuk bergegas ke Departemen Zhaoyang. Bab 4945, Pas en Present. Beberapa hari kemudian, Landen Sen tiba di kota Zhaoyang, kota utama suku Zhaoyang. Gaya seluruh kota adalah retro, dan bangunan sebagian besar terbuat dari tulang binatang dan ditutupi dengan banyak kulit binatang, memberikan perasaan suku primitif. Sebagian besar biksu di kota mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, dan biksu dengan tingkat yang sedikit lebih tinggi mengenakan berbagai baju besi. Meskipun semuanya di sini kasar dan primitif, Landen Sen merasakan vitalitasnya. Kota Zhaoyang memiliki radius jutaan mil, dan ada ratusan juta biksu di kota itu, mengumpulkan para elit suku Zhaoyang.
Tidak ada larangan udara di kota, dan sejumlah besar lampu melarikan diri terbang di langit. Beberapa mengirimkan informasi, beberapa melakukan tugas patroli, dan beberapa menjaga ketertiban. Jumlah biksu banyak dan rumit, dan mereka budidaya tidak lemah. Melihat sekeliling, tidak ada pembudidaya di bawah tingkat Dewa Surgawi. Ini adalah arti sebenarnya dari Luo Tian Sang Xian berjalan di seluruh tanah, dan Luo Jin Xian tidak sebaik anjing. Landen Sen terdiam dan langsung pergi ke balai kota Zaoyang. Biksu Tianzun di Zhongzhou semuanya dikirim oleh Fuxi untuk menjaga benteng perbatasan atau untuk mendukung suku lain, tidak ada Biksu Tianzun di kota Zaoyang. Sementara yang bertanggung jawab atas urusan di kota Zaoyang adalah seorang sarjana Konfusianisme bernama Lu Ming. Landen Sen bertemu Lu Ming di aula utama kota Zaoyang dengan alasan bahwa dia ada di sini atas perintah Nua. Dao Yousen telah datang dari jauh, dan Lu tersesat untuk menyambutnya, dan dia berharap lebih banyak haihan. Lu Ming dengan sopan mengepalkan tinjunya. Kali ini Sen datang ke sini terutama untuk menyampaikan hal-hal penting kepada Kaisar atas perintah Kaisar Wa. Landen Sen mengepalkan tinjunya tidak dengan rendah hati maupun arogan. Aku tidak tahu ada apa. Lu Ming bertanya dengan hati-hati. Meskipun Landen Sen tidak diragukan lagi adalah seorang pembudidaya manusia, dia cukup akrab, dan Lu Ming tidak berani mempercayai pihak lain. Tidak nyaman untuk membicarakan hal ini dengan teman Tao Lu, tetapi teman Tao Lu tidak perlu terlalu meragukannya. Sen datang ke sini kali ini dan membawa token yang diberikan oleh Kaisar Wa, dan Taois Lu dapat memberikan token ini kepada Kaisar. Bagaimanapun, Landen Sen mengeluarkan jimat emas yang sebelumnya diberikan Nua kepadanya, dan memberikannya kepada Lu Ming. Merasakan kekuatan suci yang dilepaskan oleh jimat, Lu Ming mempercayai sebagian besar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan sembunyikan kebenaran dari sesama Taois Sen, Kaisar mundur di, Zhou Xiong Tiangong, dan Zhou Xiong Tiangong memiliki kekuatan yang kuat. Segel larangan, dan tidak ada yang bisa masuk. Lu tidak bisa menyerahkan token untuk rekan Taois Sen. Ini. Landen Sen mengerutkan kening. Sekarang kekuatan utama di alam manusia berada dalam kebencian yang sama, Lu Ming tidak ingin mempermalukan Landen Sen, jadi dia mengubah topik pembicaraan, karena rekan Taois Sen memiliki token yang diberikan oleh para pendahulu Kaisar Wa, itu lebih baik mengambil token ini dan mencobanya di pintu masuk Tiangong. Mungkin setelah Kaisar melihat tanda itu, dia akan membuka pintu masuk ke Tiangong sendiri. Mata Landen Sen berbinar, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu biarkan Dao You Lu memimpin. Tolong ikut denganku. Lu Ming memimpin Landen Sen keluar dari aula, dan segera berubah menjadi kilatan cahaya dan naik ke udara. Landen Sen mengikuti dengan cermat. Keduanya terbang langsung ke ketinggian 90.000 mil. Menurut bimbingan Lu Ming, Landen Sen mengaktifkan jimat emas di tangannya. Jimat itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bergetar seperti gelombang emas. Hanya saat ini. Berdengung. Petak besar awan 9 warna muncul dari atas langit, menutupi langit dan bumi. Sebuah istana berbentuk menara besar menjulang di awan, dan ada ribuan sinar cahaya. Istana berbentuk pagoda memiliki 9 lantai, melepaskan cahaya pelangi 9 warna yang indah, megah dan menakjubkan. Ini adalah Zhou Xiong Tiangong tempat Fuxi tinggal. Legenda mengatakan bahwa Zhou Xiong Tiangong adalah harta peri luar angkasa yang disempurnakan oleh Fuxi sendiri. Pada pandangan pertama, ini sangat mirip dengan Lingyun Tiangong yang dilihat Landen Sen, tetapi ukurannya berbeda. Bawahan Lu Ming, temui Kaisar. Hati Lu Ming bergetar, dan dia segera membungkuk pada Zhou Xiong Tiangong. Selamat datang Kaisar. Biksu yang tak terhitung jumlahnya di kota Zaoyang menyaksikan istana 9 warna di atas langit, dan mereka menundukkan kepala dan menyembah karena Kaisar Fuxi akan meninggalkan bea cukai. Junior Landen Sen, tolong temui Kaisar Senior. Landen Sen membungkuk ke arah Zhou Xiong Tiangong. Pintu aula di pintu masuk Zhou Xiong Tiangong terbuka dengan mengesankan, seolah menyetujui permintaan Landen Sen. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan terbang lurus menuju pintu masuk gerbang kuil. Saat dia melangkah ke istana, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Anakku, anakku. Tangisan tajam seorang wanita paruh baya sepertinya datang dari tempat yang jauh, membangunkan Landen Sen, yang telah tidur untuk waktu yang tidak diketahui.